Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sidang salat maghrib Masjid At-Thayyibah yang dimuliakan Allah. Sebelum masuk kepada pokok materi, saya ingin menyampaikan dulu dua buah hadis ringan. Yang pertama, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada dua kalimat yang ringan di lidah namun berat bobotnya dan disukai oleh Allah yang Maha Penyayang. Kalimatnya ringan, bobotnya berat, disukai oleh Allah, yaitu subhanallahi wa bihamdih. Hanya mengucapkan subhanallahi wa bihamdih, ringan sekali, Allah suka dengan kalimat itu. Itu hadis yang pertama. Maha suci Allah dan kita memuji Allah. Jadi intinya begitu. Jadi kalau dalam terjemahan ada yang dibilang Maha suci Allah, aku memujinya. Maha suci Allah, Allah Maha terpuji. Lalu di hadis yang kedua, hadis riwayat Muslim, diriwayatkan oleh Juhairiyah binti Harith radhiyallahu anha. Dia adalah istri Rasulullah. Saat Rasulullah meninggalkan rumah Juhairiyah sebelum subuh, Juhairiyah sedang berada di mihrab, di tempat sholat, sedang berzikir. Rasulullah baru kembali ke rumah ba'da sholat duha. Jadi pergi dari sebelum subuh, setelah sholat duha baru kembali ke rumah lagi. Dan posisi Juhairiyah masih tetap di tempatnya, tidak bergerak, masih berzikir. Lalu Rasulullah bertanya, wahai Juhairiyah, apakah kamu belum beranjak dari tempat kamu? Juhairiyah menjawab, iya. Seandainya engkau, kata Rasulullah, membaca 4 rangkaian kalimat sebanyak 3 kali sebagaimana yang aku baca pada saat meninggalkan rumah tadi, sesungguhnya itu sebanding dengan zikir kamu seharian. Jadi ada 4 rangkaian kalimat. Kalimatnya adalah subhanallahi wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah. Adada khalqih, sebanyak makhluknya. Berapa banyak makhluk Allah? Bukan hanya manusia, sampai ikan di dasar laut juga makhluk Allah.
Burung di langit juga makhluk Allah. Belum lagi binatang-binatang kecil yang kita tidak bisa perhatikan satu-satu. Warida nafsih, seluas keikhlasan dirinya. Jadi Allah mau menghitung zikir kita itu berapa banyak, ya terserah Allah. Wazinata arsyih, seberat timbangan arsy-Nya. Betapa besar arsy Allah, dipikul oleh 8 malaikat di setiap sudutnya. Wa midada kalimati, dan sebanyak dawat atau tinta yang digunakan untuk menulis kalimat-kalimatnya. Al-midad di sini digunakan juga dalam Al-Quran, dalam surat Al-Kahfi ayat 109. Kulau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Seandainya seluruh air yang ada di laut digunakan untuk menulis, jadi dibuatkan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah, niscaya air laut itu akan lebih dahulu habis sebelum kita selesai menuliskan kalimat-kalimat Allah. Walaupun Allah datangkan sebanyak itu pula tambahan. Al-midad, tinta yang digunakan untuk menulis kalimat Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita perhatikan, kenapa Allah suka dengan zikir itu? Zikir yang sangat ringan di lisan. Ternyata 2 kalimat itu mengandung, yang pertama adalah pengosongan. Subhanallah, Maha Suci Allah adalah pengosongan. Pengosongan sifat kita nih, berburuk sangka terhadap Allah bahwa Allah itu zalim. Kita sering berburuk sangka bahwa Allah itu tidak adil. Ada yang berpikir bahwa Allah itu sama dengan makhluknya. Jadi kita kosongkan itu semua. Setelah dikosongkan, kita isi dengan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Semua kebesaran, semua keagungan, semua yang tidak bisa kita pikirkan tentang Allah, itu semua kita dedikasikan kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Jadi di sini dengan 2 kalimat, yang satu adalah pengosongan, lalu kita isi dengan hamdalah, maka itu Allah senang dengan kita. Apalagi yang kita cari kalau Allah sudah senang sama kita? Tidak perlu kita cari muka untuk agar orang senang dengan kita, nggak perlu. Cukup kalau Allah sudah suka sama kita, Allah redha, Allah memberikan rahmat kepada kita, maka insya Allah kita akan selamat di dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita masuk kepada pokok yang tadi, mudah-mudahan barang siapa dari kita yang sudah pernah mengamalkan, maka teruskan zikir tadi. Kalau yang dulu pernah mengamalkan lalu terputus, amalkan lagi. Barang siapa yang tidak pernah mengamalkan zikir tersebut, lakukan. Kita sehari sholat 5 waktu, sudah jelas. Di sela-selanya kita baca Quran. Setelah sholat kita zikir, kita baca zikir itu. Lalu ada zikir pagi sore, kita lakukan saat matahari tenggelam dan saat matahari terbit. Tenggelam di sore hari, lalu besoknya kita zikir. Lalu zikir di malam hari sebelum tidur. Lalu zikir sesudah bangun tidur. Kita amalkan zikir tersebut.
insya Allah Allah akan ridho kepada kita.